Fantastis. Ternyata masih ada hijau di tengah kerontangnya musim kemarau panjang ini. Selamat siang. Seandainya saya diizinkan berbicara dan bertanya pada Anda ini, bolehkah? So pasti, silakan. Lanjut. Menurut papan di depan sana, apakah betul tempat ini untuk disewakan? Kalau soal sewa menyewa, nah, nih orangnya nih. Betul. Gila, Li. Pasukan dari mana dia bawa? Sayang, yang kosong cuma 2, lainnya penuh. Ya apa-apa. Semuanya itu biar saya yang ngatur. Seaman mungkin dan seadil-adilnya. Bapak ini siapa? Oh ya, saya ini Cak Yasin, arek Surabaya. Saya dipercayakan oleh tangga-tangga saya yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri untuk memimpin rombongan gusuran tahap akhir di Senen. Semuanya? Ya, ini hanya sebagian kecil. Yang lain sudah ada yang pulang ke kampungnya masing-masing. Ada yang jadi manusia perahu di Pulau Galang. Ada juga yang jadi TKW. Dan ya, macam-macam lah. Oh, korban gusuran. Tolong. Jangan katakan atau pakai istilah korban gusuran. Kami ini warga negara yang baik. Sebuah konsekuensi logis. Setiap ada pembangunan, pasti ada gusuran. Dan kami rela. Yang penting, duit penggantinya itu berjalan lancar tanpa ada hambatan. Jadi, udah dibayar ganti ruginya? Don't worry, man. Saya ini tidak tergolong kaum yang hidup di bawah garis kemiskinan. Setiap kepala keluarga mengantongi 10 juta rupiah. Tapi yang kosong cuma 2 rumah, gimana nih? No problem. Biar semua saya yang atur. Tempat yang aman dan terlindung diprioritaskan untuk wanita dan anak-anak. Sementara yang laki-laki ya tidur di tenda. Itu juga kalau diizinkan. Ya, nasib kami jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam. Ya, cuman tanahnya hitung sewa nggak? Oh tentu. Di Jakarta yang metropolitan ini aneh rasanya kalau ada sesuatu yang gratisan. Bener. Bukan begitu, Mbak? Iya dong. Saya pelukis yang modelnya selalu wanita cantik semacam Mbak. Oh. Ya, hanya beda 1 atau 2 strip di bawah almarhum Basuki Abdullah. Kalau Mbak bersedia untuk jadi model lukisan saya? Oh, begitu. Terima kasih atas kepercayaannya. Cuma saya belum pantas kok untuk jadi model. Oh no. Mbak sangat berbakat sekali. Di balik senyum yang sumringah, tersimpan kabut tebal tentang kehidupan yang tak bergeming, walau dihembus angin kencang sekalipun. Ini objek yang beautiful, perfect, fantastis. Mas, sewanya gimana? Jadi nggak? Oh tentu. Kepentingan orang banyak itu harus didahulukan dong. Ya, walaupun saya punya kepentingan pribadi untuk menjadikan Mbak ini model saya. Harganya dulu dong, harga. Saya akan berunding dulu dengan rekan-rekan saya.
ya, gimana? Kita jalan sekarang? Tentu. Ya, Ayo. Bang Ger, ada untungnya nggak sih ngikutin si Nurlela itu? Mendingan kita cari omprengan aja ke stasiun kereta api ya. Aduh, Li. Sekali kita punya niat, kita harus laksanakan. Mau cari untung, Udah deh. ayo deh. Mbak, Mbak, tahu nggak kemana Cak Yasin perginya? Ya tahu dong. Masa kemana suami pergi istri nggak tahu? Ayo di mana? Perginya kemana? Ayo. Antar Nurlela ke pangkalan taksi. Kasihan kan kalau jalan kaki malam-malam, perempuan lagi. Oh, jadi Mbak sudah tahu ya kemana perginya Cak Yasin. Tapi tahu nggak di mana si Nurlela kerja? Kurang jelas tuh. Saya nggak pernah nanya sih. Pasti tempat begituan. Pergi jam segini, pulang tengah malam, bahkan sampai pagi. Biar sajalah Cik Ijah. Asal nggak ngerepotin kita. Cik Ijah tahu Mang Kosim kemana? Kalau Mang Kosim mah jam segini habis sembahyang Isya biasanya dan di musyola. Maklum zaman sekarang banyak saingannya dan usahanya. Coba Cik Ijah lihat sendiri di belakang. Aku yang mau kelanggar lo ya? Siapa yang ngintip orang mandi ya? Pura puas ngambilin satu kamu? Ngaku nggak? Genteng bocor. Apa yang bocor? Bocornya siapa yang bocor? Genteng bocor. Bang Ger, tempat apaan sih? Kok banyak perempuan yang datang? Yang jelas tuh gue nggak suka bunga plastik. Karena walaupun indah, dia tuh tetap palsu dan tidak beraroma. Sementara hidup kita ini kan sudah penuh dengan kepalsuan. Laki-laki memang pandai memberikan harapan. Dan umumnya, cewek senang dengan harapan-harapan seperti itu. Tapi pada akhirnya, laki-laki itu akan melilit, membelenggu, dan pada akhirnya akan menyakitkan. Nur, Mas Gary. jadi nggak saya antar? Boleh, kalau nggak ngerepotin. Cuma sampai pangkalan taksi aja ya. Kok nggak ke tempat kerja saja? Soalnya Lela udah langganan, nggak enak nanti. Li, jangan-jangan rumah tempat bisnis gituan kali. Jangan berprasangka buruk. Mendingan kita pulang aja yuk. Banyak nyamuk. Udah kayak di kamar aja. 86. Dilaksanakan. Selamat sore, saudara-saudara. Selamat sore. Atas perintah pimpinan, kita melaksanakan penggerebekan. Kesiapan 1. Surat-surat perintah. 2. Koordinasi dengan instansi terkait. Atensi, jangan lupa. Hak asasi manusia harus dilaksanakan. Jelas? Jelas. Ya, terima kasih.